Kami ada 5 bersaudara. Saya anak kedua. Kami ada 4 laki-laki, 1 perempuan, si bungsu. Ya, lu kebetulan mama memang guru SD, kalau bapak memang tidak tamat SD. Tidak tamat SD. Berarti mama mengajar bapak. Tapi sukses weh, sawi. Oi, sawi pintar weh. Kau jangan potong. Lalu pekerjaan bapak itulah, kan ada PT Nauli Sawit di sana yang mengantar karyawan-karyawannya itu tiap pagi jam 4, lalu jam 1 nanti, itulah kerjaan bapak setiap hari ya, karena ada tua. Itu. Lalu saya tadi desa saya itu SP2, daerah transmigrasi. Setelah meninggal opung kami di sana, berustum orang. Hanya kami lah di situ orang Katolik, selebihnya Islam semua, Islam, Minang begitu, dan Jawa, karena daerah transmigrasi. Ketertarikan saya menjadi pastor itu, ya ketika saya sudah studi sajanya kuliah, awal-awal tidak. Saya tamat SMP dari Sumba Jahe, di Serama, berencana lanjut ke SMA Negeri Sibolga, SMA Negeri 1 Sibolga. Tapi ya jauh kali ya dari kampung ke kota, harus ada rekomendasi bupati lagi begitu. Lalu orang tua nampaknya nggak bisa ya, gimana lah kita langsung berhubungan kepada pemerintahan. Ya ada teman kita di sana. Lalu dalam tanda kutip carilah sekolah lain begitulah ya istilahnya. Lalu ada di sana paman saya, dia mantan seminari. Komunitas rohani sempat diangkat, lalu diusulkan ke seminari saja. Gitu. Saya sudah tahu seminari itu sebagai tempat calon imam. Karena itu saya tidak mau awal itu ya, karena saya tidak mau jadi imam. Lalu katanya, ya itu memang tempat calon imam, tapi tidak semua menjadi imam di sana. Itu ya bahasanya. Saya mengerti. Akhirnya diajarilah saya bagaimana supaya saya itu bisa masuk. Ini yang paling baik yang kemarin itu ialah mengaku diri sebagai calon imam. Saya mau jadi, kamu mau ngapain di sini? Saya mau jadi pastor. Lalu katanya jangan ragu mengatakannya. Saya jalani, memang tersiksa ya. Ketika kita menjalani hidup yang bukan menjadi keinginan kita, itu adalah penderitaan yang sangat besar. Namun itulah yang membuat saya juga mulai mengolah. Ketika mau selesai seminari menengah, saya bilang sama mama, apa yang saya bilang tadi, saya tidak mungkin menjalani hidup yang bukan pilihan saya. Ini sudah tamat seminari menengah. Tapi katanya dulu tidak ada lagi uang untuk kuliah. Kebetulan adik saya juga sudah masuk kuliah, dia dulu pun seminari, tapi duluan keluar. Nah itu lebih enak dia, daripada saya jalan terus, ketika mau memutuskan agak sulit jadi. Ada ikatan kontrak, seperti kata Pak Hendra tadi, setelah tamat dari kelas 2, kita nggak boleh keluar lagi sampai kelas 4 gitu. Jadi saya sudah kelas 3 saat itu, saya sudah ada ikatan kontrak. Lalu kata mama, ya jalani sajalah dulu di Siantan, nanti kita memang sudah mentok, begitu yang mentok, sudah keluar saja. Kami pun ikhlasnya dengan itu, kata mereka. Ya, berbekal dengan itu, bahwa nanti kalau mentok pulang ya saya jalan. Sambil berharap kapan saya menemukan jalan mentok itu ya. Di tol juga saya gelisah. Sulit sekali memang berdoa, ya berdoa memang sebagai umat beriman, itu kewajibannya, saya tetap menghayatinya, bukan karena sebagai calon pastor, tapi kita sebagai orang beriman berdoa. Masuk waktu di tol itulah saya mulai melakukan apa ya istilahnya, discernment itu ya, discernment. Mana yang lebih membahagiakan nanti, kata pastor itu, kamu keluar atau kamu tetap di dalam. Tapi jangan diputuskan sekarang. Lalu yang kedua, saya memang selama di sana tidak pernah dapat satu alasan
untuk keluar, itu yang saya sebut tadi jalan mentok itu tidak dapat saya. Mau ngapain saya? Kenapa saya keluar? Saya tidak tahu ya. Kecuali saya tidak mau, hanya begitu ya. Tapi kata pastor itu di hadapan Tuhan kan bukan tidak mau atau tidak begitu ya. Tapi bagaimana keterbukaan pada jalannya kehendak Tuhan. Lalu kata pastor itu mungkin karena kamu tidak bisa menemukan alasan, itu tandanya kamu memang masih dituntun untuk panggilannya. Nah karena itulah coba buka sedikit hatimu ke sana. Akhirnya saya mulai belajar membuka diri pada panggilan Tuhan itu saja. Lalu tingkat 2 saya juga mau keluar. Lalu pastor mengatakan ada memang batasan-batasan dalam perjalanan panggilan. Nah, jangan tanggung begitu. Karena kita masih kuliah, jangan keluar sebelum S1. Nah itu kata mereka kemarin. Itu tanggung nanti tanggung. Lalu kamu belum matang secara akademik, baru dalam pembinaan juga tidak matang. Kamu keluar nanti tidak menjadi manusia yang berguna, pasti masih mau. Oh ya, menjanjikan sekali nasihat itu ya, saya juga mau. Tapi motivasi itu saya sembunyikan, nanti ketahuan kan tidak enak. Lalu ketika tingkat 4 skripsi sudah selesai, di situ saya mulai lagi membuka discernment itu. Adalah pastor Jesuit yang coba memberi pembelahan itu, pembelahan itu. Diberi saya waktu 2 minggu. Sebelum 2 minggu saya sudah datang, saya mau jadi pastor. Memang pertimbangannya ialah begini, meskipun sejak awal kita tidak mau, bukan berarti itu bukan panggilan katanya. Itu bukan panggilan. Hanya terkadang sebagai manusia kita lemah untuk terbuka pada jalan Tuhan. Itu yang harus kita sadari, bukan semata-mata kita tahu ini panggilan Tuhan, ini tidak. Dari mana kita tahu itu? Akhirnya saya berani, baru top di Gido. Saya juga sudah dalam pandangan saya mau jadi imam. Akhirnya pergerakan saya ialah bagaimana saya nanti kelak menjadi imam. Dan itu yang terpatri sampai sekarang, makanya saya pun berani menerima tabisan tanggal 5 Agustus di Saudi. Terima kasih.